Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk kali ini kita masih akan membahas materi tentang desain produksi. Akan tetapi bila mana kita kemarin sudah mempelajari tentang desain produksi itu apa dan desain kemasan, untuk kali ini kita akan membahas mengenai merek. Jadi yang namanya produk itu tak kalah atau tak luput dari yang namanya merek. Jadi langsung saja kita masuk ke merek. Apa sih pengertian dari merek itu? Merek di sini dijelaskan bahwa merek adalah suatu tanda berupa gambar, bisa nama, bisa kata-kata, bisa juga huruf, bisa juga angka-angka, atau susunan warna, atau juga kombinasi dari unsur-unsur tersebut, di mana memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jadi merek ini digunakan bisa pada produk perdagangan, bisa juga digunakan untuk produk jasa. Jadi dengan adanya merek ini kita dapat mengenal suatu produk atau kita dapat mengenal suatu jasa seseorang. Nah, merek ini itu merupakan aset terpenting dalam suatu usaha. Kemudian merek merupakan representasi dari suatu usaha yang mencerminkan dari kualitas, citra, persepsi, dan loyalitas pelanggan. Nah, adanya merek ini itu akan membuat produk yang satu berbeda dengan produk yang lain, sehingga diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya. Nah, tentunya berdasarkan berbagai pertimbangan serta dapat menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek tertentu. Nah, adapun fungsi dari merek itu ada 4. Yang pertama sebagai tanda pengenal. Tujuannya untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum lainnya. Yang kedua, sebagai alat promosi. Nah, di sini sehingga akan mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Jadi dengan menyebut merek, mereka dapat mempromosikan hasil produksinya. Yang ketiga, sebagai jaminan atas mutu barangnya. Dengan adanya merek, maka kualitas dari suatu barang dapat terjamin. Yang keempat, menunjukkan asal barang atau jasa dihasilkan. Dengan adanya merek, kita dapat mengetahui barangnya ini berasal dari mana. Nah, ada juga produk generik yang merupakan produk barang atau jasa yang dipasarkan tanpa menggunakan merek yang membedakan dengan produk lain, baik dari produsen maupun pedagang. Nah, contohnya di sini yang tidak menggunakan merek adalah produk sayur mayur, itu enggak ada mereknya. Kemudian minyak goreng curah yang ada di pasar, itu kiloan, itu enggak ada. Abu gosok, itu juga enggak ada. Buah-buahan, kemudian gula pasir curah, enggak ada mereknya. Bunga tanaman, dan lain sebagainya. Nah, adapun jenis-jenis merek itu ada 2. Yang pertama, manufacturer brand atau merek perusahaan.
Merek perusahaan ini adalah merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Contohnya itu ada Sovel, Philips, Tesa, dan Vitamin. Kemudian yang kedua itu private brand atau merek pribadi, yaitu merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa. Contohnya apa? Di sini contohnya ada toko swalayan Giant yang menjual kapas. Kemudian ada Giant dan Carrefour yang menjual produk elektronik dengan merek Bluesky. Kemudian ada toko swalayan Hero yang menjual gula dengan merek Hero. Kemudian ada Indomaret nih ya, yang menjual kapas dengan merek Indomaret. Nah, kemudian ada pun strategi merek itu ada dua. Jadi produsen, kemudian distributor atau pedagang pengecer itu dapat melakukan strategi merek. Nah, yang pertama itu ada individual branding atau merek individu, yaitu memberi merek berbeda pada produk baru. Nah, di sini produsennya ini memberi merek yang berbeda pada produknya yang baru. Contohnya di sini Unilever itu sama-sama memproduksi sabun deterjen ya, deterjen. Nah, yang pertama dengan nama Rinso dan yang kedua dengan nama Surf. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membidik segmen pasar yang berbeda. Nah, biasanya ini harganya juga berbeda. Kemudian ada Wing yang memproduksi Soklin dan Daya. Ini sama-sama dari Wing. Harganya juga berbeda. Daya ini lebih murah. Nah, ini juga membidik segmen pasar yang berbeda. Tujuannya bidikan yang berbeda. Jadi dia memproduksi produk yang sama, ya, deterjen, dikasih nama yang beda. Nah, yang satu untuk menengah ke atas, yang satunya untuk menengah ke bawah. Untuk yang strategi yang kedua, itu ada family branding atau merek keluarga. Apa itu merek keluarga? Yaitu memberi merek yang sama pada beberapa produk dengan alasan mendompleng merek yang sudah ada dan dikenal masyarakat. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini ada merek Suzuki. Nah, motor ya. Dia mengeluarkan varian motor Suzuki macam-macam. Ada Suzuki Smash, Suzuki Spin, Suzuki Skywave, Suzuki Thunder, Suzuki Satria, Suzuki Shogun, dan lain sebagainya. Ini masih dalam satu keluarga Suzuki ya. Nah, kemudian merek itu dapat dipahami lebih dalam pada 3 hal berikut ini ya. Yang pertama, contoh brand name atau nama. Contohnya di sini ada Nintendo, Aqua, Bata, Rinso, KFC, Acer, Windows, Toyota, Zirek, Sugus, Kerry, Bagus, Mister Bakso, Gucci, C59, dan lain sebagainya. Ini ya brand name, nama. Nah, jadi mereknya itu berupa nama. Ya, nama Aqua, Rinso, Toyota, seperti contoh yang digambar. Yang kedua, contoh merek atau simbol.
Contohnya gambar atau simbol sayap pada motor Honda. Kemudian gambar jendela pada Windows, gambar kereta kuda pada CFC, simbol orang tua berjenggot pada merek orang tua, kemudian simbol bulat hijau pada Sony Ericsson, dan masih banyak lainnya. Nah, contohnya ada di monitor ya. Kemudian yang ketiga itu adalah contoh trait karakter dagang. Nah, karakter ini diidentikan dengan sosok ya. Jadi ada Ronald McDonald pada restoran McDonald, kemudian ada si Domar pada Indomaret, burung dan kucing pada produk makanan Gary. Contohnya seperti pada layar. Nah, kemudian ini disajikan ada beberapa contoh merek ya. Ada yang berdasarkan nama ya, Nescafe Wardah, Samsung, Aqua, Look, Fanta, Ajinomoto, Alfamart, ini semuanya nama. Kemudian ada yang Garuda Food, KFC. Nah, itu berdasarkan gambar atau simbol. Nah, bon cabe itu juga ada cabenya. Kemudian yang channel itu bisa berdasarkan gabungan ya, merupakan gabungan dari huruf ya. Kemudian ada contohnya lagi ini ya. Contoh-contoh merek masa kini ya, biasanya ada di produk-produk makanan, kemudian nama warung, kafe ya. Produk-produk baru kok merek-mereknya juga semakin milenial ya. Ada kebab, ada apa ini, Asia One, masakan rumah, gula Jawa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tugas untuk kalian yaitu membuat suatu merek. Nah, kalian diminta untuk membuat 2 merek ya. Yang pertama mereknya untuk jamu instan, yang kedua untuk produk aromaterapi. Nah, tentunya dengan kaidah penentuan merek dan dilengkapi dengan simbol dari merek yang akan Anda buat nanti. Nah, untuk pembuatannya bisa kalian menggunakan aplikasi ya. Bisa, sekarang kan banyak aplikasi di Play Store, banyak untuk membuat logo merek. Nah, silakan kalian pakai atau boleh kalian gambar di kertas. Tentunya kertasnya kertas gambar atau kertas HVS juga boleh. Jangan kertas bergaris ya. Kemudian yang digambar tentunya harus diwarnai ya, biar kelihatan bagus. Kemudian nanti logonya silakan dikirim di Telegram. Nah, setiap nanti ada gambar atau merek logo yang sama, otomatis nanti harus diulangi. Jadi sebisa mungkin kalian harus kreatif dalam membuat merek maupun logo. Nah, dengan kreativitas kalian nanti akan mendatangkan pembeli yang banyak. Nah, kemudian untuk jamu instan ini kalian bisa buat untuk jamu seduh boleh, kemudian yang sudah ada gulanya juga boleh, dalam bentuk minuman cair boleh ya. Nanti disesuaikan dengan kemasan yang kalian gunakan.
Nah, jadi tugas ini itu nanti akan berkelanjutan. Jangan sampai merek ini nanti terlalu besar untuk kemasan kalian ya. Jika mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan langsung sama Bu Dita. Kiranya materi untuk kali ini cukup saya akhiri sampai di sini dulu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.